Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Perilaku Organisasi Publik 7C, izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami mengambil judul penerapan disiplin dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah di Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya, Siti Fauzia, sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua ada Tifa Rama Aurelia, yang ketiga ada Adelia Octavianes, dan yang terakhir ada Cynthia Utami Damayanti. Latar belakang masalah. Suatu organisasi dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu sangatlah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya. Oleh karena itu, tinggi rendahnya kinerja pegawai secara langsung akan mempengaruhi tingkat kualitas kinerja dari organisasi tersebut. Pegawai negeri sipil atau ASN yang bertugas di daerah kecamatan merupakan pegawai pemerintah yang memiliki fungsi sebagai unit pelayanan langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, kedisiplinan pegawai sangat perlu dilakukan penanganan yang sangat jelas, karena pada dasarnya hal tersebut mencerminkan prestasi kerja seorang pegawai itu sendiri. Akan tetapi nyatanya, baik disiplin kerja maupun kinerja dalam instansi pemerintah masih saja belum meningkat atau masih rendah. Hal tersebut terjadi pada aparatur pemerintah di Kecamatan Mapanget, Kota Manado, yang masih saja memiliki pelanggaran yang dilakukan oleh pegawainya. Hal ini dapat disikapi dengan bijaksana, baik secara organisasi maupun individu. Dengan demikian, kinerja aparatur dapat termotivasi dan pemerintah daerah juga dapat mencapai tujuannya dengan sangat baik. Rumusan masalah dari diskusi ini yaitu yang pertama, bagaimana kinerja aparatur pemerintah di Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana penerapan disiplin dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah di Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Nah, untuk lebih jelasnya, maka akan dijelaskan teori dari diskusi ini. Untuk tinjauan pusaka terdiri dari teori penerapan disiplin, arti penting disiplin kerja, dan konsep kinerja. Konsep peranan disiplin. Kedisiplinan adalah salah satu faktor yang penting dalam sebuah organisasi. Dikatakan sebagai faktor yang penting karena kedisiplinan akan mempengaruhi kinerja pegawai dalam sebuah organisasi. Semakin tinggi disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang dicapai. Disiplin adalah merupakan cerminan besarnya tanggung jawab seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang mendorong gairah dan semangat kerja seseorang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 1 tentang disiplin pegawai negeri sipil dijelaskan bahwa pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan sebagai kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenang bagi pejabat yang berwenang menghukum ditentukan dalam arti penting disiplin kerja. Tujuan utama disiplin adalah untuk meningkatkan hasil maksimal mungkin dengan cara mencegah pemborosan waktu dan energi. Selain itu, disiplin mencoba untuk mencegah kerusakan atau kehilangan harta benda, mesin, peralatan, dan perlengkapan kerja yang disebabkan oleh ketidakhati-hatian, senda gurau, atau pencurian. Disiplin mencoba untuk mengatasi kesalahan dan keteledoran yang disebabkan karena kurang perhatian, ketidakmampuan, dan keterlambatan. Konsep kinerja. Pengertian kinerja atau prestasi kerja diberi batasan oleh Merrill Dalmasat adalah sebagai suatu kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lebih tegas lagi, Lawler menyatakan bahwa kinerja adalah yang diperoleh dari seseorang dari perbuatan-perbuatannya. Dapat disimpulkan bahwa kinerja ditafsirkan sebagai tingkat pencapaian suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mendapatkan sasaran, tujuan, visi, misi di organisasi. Kinerja aparatur pemerintah di Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, indikator-indikator kinerja pegawai yang diukur dari berbagai aspek melalui pendekatan, yaitu yang pertama dilihat dari pengetahuannya. Terbukti bahwa pengetahuan pegawai jika dilihat dari tingkat pendidikan formalnya dapat dikategorikan cukup tinggi guna peningkatan kinerjanya. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan atau diklat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian dari pegawai sudah pernah mengikuti pendidikan dan latihan, yaitu sebanyak 10 dari 13 pegawai. Diklat yang pernah diikuti para pegawai antara lain ada SPAMA, ADUM, dan PMI. Pendidikan dan latihan ini akan sangat berpengaruh bagi peningkatan kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Mapanget.
Yang ketiga ada keterampilan kerja. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa keterampilan kerja pegawai di kantor Kecamatan Mapangget, Kota Manado masih tergolong cukup terampil. Hal ini terbukti bahwa hanya 10 pegawai yang terampil dalam melaksanakan tugas dari 13 pegawai yang diteliti. Yang keempat, yaitu kreativitas. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kreativitas pegawai pada kantor Kecamatan Mapangget, Kota Manado dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini terbukti bahwa 13 pegawai yang diteliti, 10 diantaranya cukup kreatif dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Yang pertama itu ada pelatihan. Pelatihan dimaksud sebagai suatu proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya agar orang yang dilatih dapat bekerja dengan baik dan produktifnya tinggi. Yang kedua ada motivasi. Menurut Siagian dalam bukunya tahun 1995 mengemukakan bahwa motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela mengarahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, ada mekanisme hubungan kerja dalam organisasi. Ada 2 pola hubungan kerja yang menjadi karakteristiknya, yaitu yang pertama ada hubungan antara atasan dengan bawahan, dan yang kedua ada hubungan antara personil yang berkedudukan sederajat. Selanjutnya yaitu yang keempat ada konsep pelayanan publik. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah masih banyak dijumpai kelemahannya. Hal ini dapat dilihat pada adanya keluhan masyarakat yang sering disampaikan melalui berbagai media massa maupun melalui aksi-aksi demonstrasi yang digelar oleh masyarakat. Penerapan disiplin dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah di Kecamatan Mapangget, Kota Manado. Beberapa masalah pegawai yang timbul diantaranya adalah 1. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja. 2. Bersikap dan bertingkah laku kurang sopan. 3. Kerja yang buruk. 4. Tidak jujur. 5. Keterlambatan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Dan yang terakhir adalah pelanggaran aturan-aturan kepegawaian. Pedoman melaksanakan disiplin pegawai. 1. Peringatan lisan, yakni kelalaian dalam melaksanakan tugas, keterlambatan jam kerja, dan ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas. Kurang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. 2. Peringatan tertulis, yakni tidak masuk kantor dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan, tidak menyelesaikan tugas dalam waktu yang cukup lama dan berulang-ulang, dan tidak menyelesaikan laporan tugas yang dibebani. 3. Pemecatan, diantaranya menjadi pimpinan atau anggota organisasi terlarang, pencurian, dan mengambil hak yang bukan menjadi milik yang merugikan banyak orang. Faktor penting dalam menerapkan disiplin kerja. Yang pertama ada etika kerja. Masih banyak aparat yang tidak mematuhi dan mentaati peraturan atau norma-norma yang berlaku. Mereka tidak takut dimarahi atau ditegur oleh atasan, dilihat dari kesetiaan dan pola tingkah laku atau perilaku pegawai terhadap peraturan kedinasan yang berlaku menunjukkan bahwa etika kerja pada kantor Kecamatan Mapangget tergolong rendah. Yang kedua ada budi pekerti. Disiplin dalam menggunakan waktu seperti datang tepat waktunya, pulang tepat pada waktunya, dan memanfaatkan waktu pada saat bekerja nampaknya belum diimplementasikan sepenuhnya sehingga terbukti bahwa budi pekerti dari pegawai pada kantor Kecamatan Mapangget masih kurang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah di Kecamatan Mapangget, Kota Manado sudah dilakukan. Salah satu contohnya yaitu melalui kedisiplinan. Penerapan peraturan disiplin dalam Kecamatan Mapangget, Kota Manado, pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Namun pada kenyataannya ternyata masih belum terlaksana secara maksimal. Beberapa masalah yang timbul dalam kedisiplinan kerja aparatur pemerintah Kecamatan Mapangget, Kota Manado, salah satunya yaitu masih kurangnya kesadaran pegawai dalam bekerja, sehingga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja yang menyebabkan keterlambatan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang ada. Saran dari kelompok kami yaitu untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai diharapkan kepada setiap aparat pemerintah, khususnya yang ada di kantor Kecamatan Mapangget, Kota Manado, untuk lebih memperhatikan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugasnya. Kepada setiap atasan yang ada di lingkungan pemerintah Kecamatan Mapangget, Kota Manado, untuk lebih mengefektifkan tindakan disiplin dengan cara mensosialisasikan peraturan disiplin pegawai kepada para bawahannya dan dapat dilaksanakan sebagai mestinya sehingga kedisiplinan itu dapat tercipta dengan baik.